Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ke-6. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai penanggulangan kebakaran dan dermatitis. Kajian pada pembahasan topik kali ini ialah yang pertama penyebab terjadinya kebakaran, yang kedua pengendalian kebakaran, yang ketiga perundang-undangan kebakaran, dan terakhir ialah pembahasan mengenai dermatitis. Secara definisi, kebakaran merupakan munculnya nyala api, baik itu yang tidak diinginkan maupun disengaja atau tidak disengaja, yang mengakibatkan kerugian korban jiwa, materi, dan juga kehidupan lingkungan yang lainnya. Penyebab umumnya terjadinya kebakaran, urutan kejadian dari mula terjadinya kebakaran hingga menjadi bencana besar dan korban jiwa secara kejadian memang terjadi secara sederhana. Ada 3 persyaratan dasar kebakaran bisa terjadi dan semakin membesar. Yang pertama adanya bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar. Yang kedua adanya sumber pemantik api. Yang ketiga adanya oksigen di udara untuk mendukung pembakaran. Kemampuan mengelola dan mengurangi resiko yang terkait dengan ketiga elemen ini akan banyak mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran secara serius. Fenomena kebakaran. Yang pertama, awal terjadinya api kebakaran tidak diduga dan waktunya, tempatnya di luar prediksi atau unpredictable. Selanjutnya, api akan menjadi besar dan meluas bila cukup media penghantarnya. Yang ketiga, intensitas nyala api dipengaruhi oleh sifat flammability dan kuantitas jenis material yang terbakar. Selanjutnya, kebakaran akan surut dan padam bila keseimbangan reaksinya tidak seimbang. Jadi kebakaran ini memang fenomenanya atau triggernya akan cepat ya, apabila pabrik tempat kerja kita itu memang identik dengan bahan bakar api. Contohnya seperti pabrik kertas, pabrik kayu, dan bahkan pabrik bahan kimia, migas, dan lain-lain. Selanjutnya, urutan kejadian penyebab kebakaran. Urutan kejadian yang dapat menyebabkan kebakaran besar dapat mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, penumpukan bahan yang mudah terbakar di tempat kerja. Yang selanjutnya, pengadaan sumber pemantik api secara tidak disengaja. Selanjutnya, ketidakmampuan mendeteksi adanya kebakaran dengan cepat. Selanjutnya, ketidakmampuan mengendalikan kebakaran dan memadamkannya. Jadi, pengendalian kebakaran ini sesuai dengan peralatan ya. Jadi, peralatan di tempat kerja, workplace atau pabrik kita tuh harus mendukung untuk mengendalikan kebakaran. Selanjutnya, faktor korban kecelakaan secara umum. Jadi ketidakmampuan perusahaan pada pengendalian bangunan untuk mengelola kebakaran bisa menyebabkan kematian manusia. Penyebab paling umum kebakaran besar menjadi bencana besar bagi manusia adalah ketidakmampuan orang-orang yang terjebak di dalam bangunan secara tepat dalam waktu dan cara yang aman. Jadi secara fenomena itu kita sering lihat bahwa memang kebakaran itu banyak memakan korban jiwa dikarenakan memang akses keluar dari gedung tersebut itu kurang. Jadi pada bangunan-bangunan yang memang tidak didesain untuk mempunyai pintu-pintu darurat itu sangat menyebabkan potensi kematian dalam kebakaran itu meningkat. Lebih banyak orang tewas dalam kebakaran akibat menghirup asap dan gas beracun dibandingkan akibat panasnya api. Jadi semakin lama orang terjebak di ruangan yang mengalami kebakaran itu semakin bahaya asap dan gas yang dihirupnya. Gas beracun juga dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dalam beberapa menit. Maka evakuasi tepat waktu sangatlah penting.
Waktu persisnya hal ini terjadi tergantung pada banyak faktor, tapi disarankan agar setiap orang di dalam sebuah bangunan harus mencapai satu tempat yang aman atau zona terlindung dalam waktu 2 hingga 3 menit setelah mengetahui adanya kebakaran yang tidak terkendali. Selanjutnya, kondisi tempat kerja yang tidak aman saat kebakaran. Alasan ketidakmampuan untuk keluar tepat waktu dari bangunan bisa menjangkau kondisi atau praktik yang tidak aman seperti berikut ini. Yang pertama, rancangan bangunan yang memang buruk. Kurangnya penyediaan rute penyelamatan diri dari kebakaran dalam rancangan bangunan ini bisa mengakibatkan jalan buntu yang panjang di dalam bangunan sehingga jika terjadi kebakaran di antara area tersebut dan pintu keluar satu-satunya, orang-orang yang terjebak di dalamnya tidak memiliki sarana penyelamatan. Seringkali rute penyelamatan diri saat kebakaran hanya tersedia di lantai dasar sebuah bangunan. Dan jika kebakaran semakin berkobar, di bawah yang menjadi satu-satunya jalan turun dari lantai atas, pekerja mungkin terjebak oleh api yang menyala. Rute penyelamatan diri dari kebakaran yang mungkin tidak memadai untuk jumlah pekerja dan tamu di bangunan tersebut menyebabkan ketidakmampuan untuk menyelamatkan diri secara efektif dari bangunan tersebut. Yang kedua, hambatan penyelamatan diri dari kebakaran. Gudang dan fasilitas penyimpanan seringkali diisi terlalu banyak barang atau berisi bahan-bahan yang tidak terdistribusi dengan baik, yang mengakibatkan hambatan rute penyelamatan diri dari kebakaran. Penguncian pintu keluar sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan dapat mengakibatkan ketidakmampuan membuka rute keluar dan menyebabkan orang-orang terjebak di jalan buntu di dalam bangunan yang terbakar. Jadi memang penguncian pintu-pintu pada sebuah bangunan ini terkadang menjadi penghambat pada saat insiden atau fenomena kebakaran terjadi. Karena pintu-pintu yang terkunci tersebut, orang-orang jadi tidak bisa bergerak cepat untuk menyelamatkan diri dari kebakaran. Selanjutnya, tidak adanya sistem peringatan dini jika terjadi kebakaran. Sistem peringatan dini saat kebakaran, misalnya detektor asap, detektor panas, atau detektor api, memberikan cara yang efektif untuk mendeteksi kebakaran dengan cepat demi melaksanakan tindakan pengendalian yang tepat waktu. Bila memungkinkan, detektor-detektor tersebut harus terhubung dengan sebuah sistem alarm evakuasi independen yang berbunyi cukup sehingga semua pekerja dapat mendengar sinyal jika terjadi keadaan darurat. Tidak adanya atau tidak berfungsinya sistem pada peralatan untuk mendeteksi adanya kebakaran dan untuk memberikan peringatan dini dapat menyebabkan keterlambatan signifikan dalam penyelamatan diri dan evakuasi sebuah bangunan. 4. Tidak adanya prosedur darurat. Tidak adanya prosedur darurat, tidak adanya pelatihan tentang prosedur tersebut, dan tidak adanya praktik rutin prosedur tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan dan evakuasi sebuah bangunan. Selanjutnya, pengendalian kebakaran. Persyaratan pertama dalam proses pengurangan risiko yang efektif bagi pengusaha dalam pengangkatan seorang manajer yang bertanggung jawab atas manajemen kebakaran. Orang yang diangkat tersebut harus membuat rencana kebakaran dan menjalin hubungan kerja yang erat dengan perwakilan pekerja selama pelaksanaan kebijakan pengusaha dan prosedur pengurangan risiko kebakaran. Pengusaha harus mempertimbangkan pengangkatan pengawas kebakaran di tiap area bangunan. Pengendalian kebakaran, pengawas kebakaran bisa bertanggung jawab atas hal-hal berikut. Yang pertama, membantu manajer kebakaran dalam pelaksanaan rencana kebakaran. Yang kedua, melakukan pemeriksaan tempat kerja secara mingguan. Yang ketiga, memastikan bahwa semua orang telah menyelamatkan diri dari area mereka saat keadaan darurat. Yang keempat, memantau pengendalian dan meminimalisir sumber pemantik api dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran. Jadi seorang manajer kebakaran itu harus mengorganising setiap keadaan tempat, prosedur keselamatan alat-alat pemadam kebakaran, dan juga
pemeriksaan area-area yang berpotensi mengakibatkan kebakaran. Secara teknis, seorang manajer kebakaran itu harus bisa membuat rancangan seperti berikut. Yang ini pertama, aksi pada saat kebakaran. Yang pertama adalah usahakan bahwa keadaan alarm itu bisa ditekan dengan cepat, ataupun mungkin kita bisa menggunakan otomatik alarm kebakaran. Yang selanjutnya, seorang manajer itu harus membuat prosedur di mana bisa secara cepat mengkontak pemadam kebakaran, dan selanjutnya buat larangan prosedur turun dari lift karena hal itu sangat membahayakan. Selanjutnya, membuat rancangan tempat pintu keluar secara dekat yang bisa langsung diakses oleh karyawan atau orang-orang yang berada di dalam tempat kerja tersebut. Yang selanjutnya, jangan berhenti untuk mengambil barang-barang yang berharga. Jadi selama masih bisa diambil barang-barang tersebut, ambil saja. Apabila pintu darurat atau keamanan dari sebuah tempat kerja itu sudah terstandarisasi. Yang ketiga, seorang manajer kebakaran harus bisa mendesain tempat titik berkumpul atau assembling point, yang dimana titik tersebut itu aman dari risiko-risiko kecelakaan pada saat kebakaran. Adalah mengikuti instruksi pada saat pengumpulan di titik poin. Yang selanjutnya, membuat peraturan jangan kembali ke dalam tempat kerja atau gudang pada saat terjadi kebakaran ataupun setelah terjadi kebakaran, karena hal-hal tersebut bisa sangat berbahaya, berisiko tinggi, dikarenakan pada saat setelah terjadi kebakaran mungkin ada dari bagian-bagian gedung yang mungkin rapuh akibat dibakar oleh api, dan itu akan mengakibatkan reruntuhan tersebut menimpa seseorang yang masuk lagi ke dalam gedung yang sudah terbakar. Manajer kebakaran itu bisa mendesain secara sedemikian prosedur-prosedur yang dapat meminimalisir risiko dalam fenomena kebakaran. Selanjutnya, mengendalikan bahan bakar yang mudah terbakar. Bahan mudah terbakar harus dibatasi di dalam bangunan dan disimpan dengan benar. Jumlah bahan yang disimpan harus dijaga seminimal mungkin. Cairan dan botol gas yang mudah terbakar harus disimpan di bangunan penyimpanan eksternal. Bahan mudah terbakar seperti kertas, kain, kayu, plastik, bahan kemasan, dan sebagainya tidak boleh disimpan dengan ketentuan sebagai berikut: di bawah tangga atau di ruang tempat tangga. Selanjutnya, berhadapan dengan peralatan pemanas, dekat dengan lemari atau peralatan listrik, dekat dengan sumber pekerjaan panas misalnya mengelas, menggerinda, dan dekat dengan sumber panas misalnya memasak atau merokok. Selanjutnya, pengurangan risiko kebakaran. Bahan dan cairan yang beri label sedemikian rupa secara memadai dan disimpan di wadah yang sesuai dan tahan api. Asap kimia atau asap beracun dapat dihasilkan melalui pembakaran bahan tertentu. Langkah pencegahan yang diperlukan adalah pemilihan bahan tahan api untuk unit akomodasi. Namun pabrik tempat memproduksi bahan tersebut bisa menghasilkan asap beracun selama dekomposisi termal, sehingga harus mempertimbangkan potensi peningkatan risiko, dan oleh karenanya peningkatan tingkat kendali untuk semua faktor yang dijelaskan dalam panduan ini. Pelaksanaan praktik perawatan rumah atau tempat kerja yang baik dan inspeksi tempat kerja rutin bisa membantu pengurangan bahan mudah terbakar di tempat kerja. Bagian luar bangunan harus dijaga kebersihannya dari bahan apapun yang mungkin mudah terbakar di musim panas. Bila beberapa lokasi ditetapkan untuk tempat pekerja merokok, lokasi tersebut harus bebas dari bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya, penetapan sumber panas atau pemantik api harus dipertimbangkan terkait dengan lokasi bahan mudah terbakar. Faktor kendali berikut harus dipertimbangkan di dalam rencana kebakaran. Yang pertama, memang diharuskan dilarang merokok di tempat kerja. Kedua, akses terkontrol untuk meminimalkan potensi kebakaran, perawatan rumah yang baik,
Penggunaan pengawas kebakaran, prosedur pembakaran dan limbah yang aman, pengawasan sumber panas, pemeliharaan dan pemeriksaan listrik. Rangkaian listrik harus memiliki scaring atau pemutus arus yang memadai. Sirkuit berkabel keras harus digunakan dan isolator harus diatur sedemikian rupa sehingga semua peralatan listrik berpotensi terisolasi dalam keadaan darurat. Selanjutnya, identifikasi cepat mengenai terjadinya kebakaran. Penyediaan detektor yang terhubung dengan sistem alarm dan peringatan adalah penting dalam identifikasi cepat mengenai adanya kebakaran. Deteksi kebakaran bisa didapatkan dalam menggunakan berbagai peralatan bertenaga baterai atau listrik yang dapat mengidentifikasi adanya asap, panas, atau cahaya yang berkedip-kedip. Ketentuan dan prosedur keadaan darurat yang efektif. Yang pertama, kemampuan bagi semua orang untuk mengevakuasi bangunan secara tepat waktu adalah persyaratan pengendalian yang sangat penting. Perlu adanya rute penyelamatan diri dari kebakaran yang ditetapkan dalam dua arah berlawanan di setiap ruangan kerja dan area istirahat. Kamar tertutup boleh memiliki satu pintu keluar, misalnya kantor, sepanjang pintu terbuka ke rute pintu keluar. Semua rute penyelamatan diri dari kebakaran harus ditandai sebaiknya dengan cat lantai kuning yang harus memiliki lebar minimal 70 cm dan bebas dari hambatan. Lantai atas di bangunan harus dibangun dengan dua tangga terpisah, sebaiknya di ujung berbeda dalam bangunan tersebut. Bila memungkinkan, rute penyelamatan diri dari kebakaran harus diterangi dengan lampu darurat. Semua rute penyelamatan diri harus membawa ke arah keluar dari bangunan dan menuju ke tempat yang aman. Selanjutnya, semua rute penyelamatan diri dari kebakaran harus diperiksa setiap minggu untuk memastikan bahwa rute tersebut tidak terhambat dan pintu penyelamatan diri dapat dibuka dengan mudah. Semua pekerja harus diberi instruksi dan pelatihan tentang prosedur penyelamatan diri dari kebakaran. Selanjutnya, prosedur penyelamatan diri dari kebakaran harus menjadi unsur utama dari K3 dalam pelatihan induksi pekerja. Selanjutnya, latihan ini harus diawasi oleh manajer kebakaran dan perbaikan atau tindakan koreksi selanjutnya dilakukan jika perlu. Pekerja harus diberi instruksi dan informasi mengenai metode alternatif untuk mengevakuasi sebuah bangunan jika penyelamatan diri tidak dapat diakses. Selanjutnya, pengendalian kebakaran. Yang pertama, peralatan pemadam kebakaran harus dipilih dan diletakkan seefektif mungkin. Manajer kebakaran harus memastikan bahwa faktor-faktor berikut dipertimbangkan dalam rencana pemadaman kebakaran. Yang pertama adalah peralatan pemadam kebakaran yang benar disesuaikan dengan jenis kebakaran. Selanjutnya, peralatan pemadam kebakaran diletakkan di pintu keluar bangunan sehingga peralatan tersebut bisa diakses dari posisi yang aman. Yang ketiga, peralatan pemadam kebakaran terpasang dengan benar dalam posisi yang tidak terhalang dan juga ditandai. Keempat, pekerja dipilih dan dilatih menggunakan alat pemadam. Kelima, penggunaan alat pemadam untuk tujuan apapun harus dengan pemberitahuan kepada manajer kebakaran. Alat pemadam kebakaran harus diperiksa setiap minggu untuk memastikan alat tersebut diletakkan dengan benar dan terisi penuh untuk digunakan. Selanjutnya, semua pekerja terkait harus diberi instruksi dan dilatih tentang penggunaan peralatan pemadam kebakaran yang benar. Pelaporan tepat waktu kepada atasan dan departemen pemadam kebakaran sangat penting untuk pengendalian kebakaran. Selanjutnya, nomor kontak darurat harus ditampilkan dengan jelas. Selanjutnya, penyebaran api harus dibatasi dengan pemasangan pintu api di koridor dan di antara area bangunan yang luas. Pintu api dapat memperlambat laju penyebaran api sehingga memungkinkan pekerja memiliki lebih banyak waktu untuk mengevakuasi diri dari bangunan. Selanjutnya, jumlah pekerja dan tamu di dalam ruangan atau di dalam tempat kerja harus diketahui oleh manajer kebakaran atau wakil yang ditunjuk. Pekerja, kontraktor, dan tamu harus diberi instruksi tentang prosedur evakuasi. Prosedur ini harus mencakup keharusan menghindari penggunaan lift dan menutup pintu api saat keluar.
Ketika orang-orang telah mengevakuasi bangunan, manajer kebakaran harus yakin bahwa semua orang bisa diketahui keberadaannya. Selanjutnya, setiap kendaraan yang memiliki cairan yang mudah terbakar atau botol gas harus dipindahkan ke jarak yang aman dari bangunan. Rute pendekatan harus dibersihkan agar layanan darurat mudah mengakses ke lokasi. Selanjutnya, informasi pelatihan dan pendidikan. Jadi, pekerja harus diberi informasi pelatihan formal mengenai prosedur keadaan darurat dan proses manajemen kebakaran. Selanjutnya, pekerja harus diberi pelatihan penyegaran secara rutin, dan semua tamu harus diberi instruksi saat datang ke bangunan tersebut tentang sistem peringatan alarm kebakaran, rute evakuasi dan titik kumpul saat kebakaran. Informasi bisa dibuatkan kartu prosedur kebakaran untuk tamu yang datang. Jadi, buat semacam kartu denah. Jadi yang dimana kartu-kartu tersebut menjelaskan di mana titik poin berkumpul, di mana ada ruangan untuk jalur khusus, untuk jalur cepat untuk pada saat terjadi kebakaran dan lain-lain. Jadi semua itu dibuat di dalam kartu prosedur kebakaran untuk diberikan kepada tamu-tamu yang datang. Selanjutnya, perundang-undangan kebakaran. Yang pertama, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa jumlah ahli K3 di bidang penanggulangan kebakaran berjumlah 2.193 pengawas, yang dimana setiap faktori dan perusahaan diharuskan untuk membuat tim penanggulangan kebakaran, dan tim penanggulangan kebakaran secara umum mempunyai struktur organisasi sebagai berikut. Jadi ini merupakan struktur organisasi penanggulangan kebakaran, yang dimana ini merupakan penanggung jawab umum dari pengurus atau pemimpin perusahaan, yang di bawah naungannya tersebut langsung diserahkan kepada Departemen K3 di perusahaan tersebut. Dan Departemen K3 itu membawahi penanggung jawab unit penanggulangan kebakaran, koordinator subunit penanggulangan kebakaran, petugas peran kebakaran, bergub penanggulangan kebakaran. Jadi Departemen K3 itu wajib mempunyai unit-unit dalam penanggulangan kebakaran. Dan pengawas ahli K3 di bidang kebakaran ini akan mengaudit Departemen K3 untuk sub penanggulangan kebakaran pada setiap perusahaan-perusahaan faktori atau industri yang ada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, perundang-undangan kebakaran. Ini juga keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 186 tahun 1999 mengenai daftar jenis tempat kerja berdasarkan klasifikasi potensi bahaya. Jadi di sini setiap industri itu dilabeli dengan klasifikasi jenis bahayanya. Yang pertama kita contoh ini bahaya kebakaran ringan ya. Biasanya tempat-tempat yang dikategorikan bahaya terjadi kebakaran ringan itu seperti misalnya gedung perkantoran, pendidikan, perumahan, tempat ibadah, dan perawatan. Jadi itu kategorisasi klasifikasi tempat yang memiliki potensi kebakaran secara ringan. Selanjutnya, bahaya kebakaran yang sedang ini tempat-tempatnya itu adalah pabrik roti ya, elektronika, pabrik barang gelas, dan pabrik minuman. Jadi potensi kebakarannya itu, jadi seorang manajer K3 itu wajib tahu bahwa klasifikasi perusahaannya itu berada di kategori apa. Apakah ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya di sini ada bahaya klasifikasi kebakaran sedang. Ini adalah jenis tempat kerjanya adalah penggilingan padi, pabrik bahan makanan, percetakan dan penerbitan, bengkel, mesin, gudang pendingin, peralatan kayu. Jadi kalau kita lihat semakin tinggi bahaya kebakarannya, maka kategori pabrik tersebut dikategorikan lebih tinggi. Nah, ini selanjutnya kita lihat di bahaya kebakaran potensi sedang ya. Ini bahaya nomor 3, yang dimana pabrik-pabrik atau jenis tempat kerjanya ialah pabrik permadani, pabrik ban,
pabrik karung, bengkel mobil, pabrik sabun, tembakau, lilin, pabrik barang plastik, dan pabrik pesawat terbang. Jadi ini klasifikasi tempat kerja pada beberapa pabrik. Dapat kita lihat bahwa potensi terjadinya kebakaran di contohnya di pabrik makanan, permadani, dan ban itu sangat tinggi, di mana yang kita ketahui api itu bertahan lama pada ban ya. Selanjutnya bahaya kebakaran berat ini dapat kita kategorikan tempat kerjanya seperti ini pabrik kimia ya, dengan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti contohnya pabrik etanol dan lain-lain. Ini pabrik-pabrik kembang api ya, yang apabila terjadi sedikit percikan api sedikit dari rokok saja, maka pabrik-pabrik tersebut akan mudah meledak dan terbakar. Pabrik korek api, pabrik cat, pabrik bahan peledak, pabrik migas, dan lain-lain itu merupakan kategori klasifikasi tempat kerja yang bahaya kebakarannya berat. Jadi sampai di sini untuk perundangan kebakaran. Kita lanjut ke dermatitis di lingkungan kerja. Dermatitis di lingkungan kerja, yang pertama kita mengenal istilah dermatitis atau dermatitis kontak iritan. Itu merupakan reaksi peradangan lokal non-imunologik pada kulit yang disebabkan oleh kontak dengan faktor eksogen maupun endogen. Faktor eksogen berupa bahan-bahan iritan seperti bahan kimiawi, fisik maupun biologik, dan faktor endogen memegang peran penting pada penyakit ini. Dermatitis kontak iritan ini merupakan salah satu penyakit kulit akibat kerja. Penyakit ini ditandai dengan peradangan kulit polimorfik yang mempunyai ciri-ciri yang luas meliputi rasa gatal, kemerahan, squama, vesikel, dan krusta dan papulofesikal. Jadi di sini dapat kita artikan bahwa dermatitis merupakan suatu penyakit atau respon terhadap kulit yang terjadi yang menyebabkan iritasi, kemerah-merahan, bahkan penyakit-penyakit kulit lainnya. Jadi di sini pembagian dermatitis kontak terjadi jika kulit terpapar zat tertentu dan dapat menyebabkan iritasi atau reaksi alergi. Dermatitis kontak sebenarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu dermatitis kontak iritan. Ini adalah dermatitis yang terjadi di tempat kerja, sering terjadi akibat paparan zat tertentu yang menyebabkan iritasi. Zat tersebut dikenal dengan istilah iritan. Kondisinya disebut dermatitis kontak iritan. Beberapa zat yang menyebabkan dermatitis kontak iritan adalah sabun, deterjen, cairan pemutih, serbuk gergaji, serbuk wal, tumbuhan, racun tomcat, pupuk, pestisida, asam, alkali, minyak, resin, parfum, dan bahan pengawet. Jadi ini merupakan dermatitis yang terjadi dari kontak langsung dengan bahan-bahan kimia. Seperti mungkin apabila kita memegang tangan langsung dengan cairan pestisida, maka reaksi atau iritasi yang terjadi di kulit ini akan mengakibatkan kulit menjadi kemerahan dan bahkan menjadi panas. Selanjutnya ada dermatitis kontak alergi. Pada beberapa kasus dermatitis kontak di tempat kerja juga bisa terjadi akibat reaksi alergi terhadap zat alergen. Dalam hal ini sistem kekebalan tubuh bereaksi dengan paparan zat tertentu dan memicu gatal dan peradangan pada kulit. Beberapa zat alergen yang memicu dermatitis kontak alergi adalah obat-obatan, serbuk sari tanaman, bahan logam, dan perhiasan karet dan bahan kosmetik. Ini merupakan gejala dermatitis kontak, yaitu memahami gejala dermatitis kontak. Mengalami dermatitis kontak di tempat kerja tentu tidak enak. Terlebih gejala dapat muncul dalam beberapa menit hingga jam setelah berkontak dengan zat pemicu iritasi atau alergi. Ini beberapa gejala dermatitis kontak yang mengganggu. Ini adalah ciri-ciri dermatitis kontak yang mengganggu. Yang pertama, ruam merah pada kulit, gatal yang tertahankan, kulit kering dan bersisik, pembekakan pada kulit lecet, menebal dan pecah, misalnya kulit terasa sakit saat disentuh. Keparahan gejala dermatitis kontak biasanya tergantung pada apa yang terjadi.
penyebab dan sensitivitas kulit terhadap zat pemicu. Selain gejala umum yang terjadi, disebutkan gejala lain dermatitis kontak alergi ditunjukkan dengan kulit yang terlihat lebih gelap, terasa terbakar, sensitif terhadap sinar matahari, dan pembengkakan pada wajah, mata, atau selangkangan. Sementara itu, pada dermatitis kontak karena iritasi dengan zat tertentu, ditunjukkan dengan kulit yang terlihat berkerak atau sangat kering, kulit terasa kaku atau keras, atau munculnya luka terbuka yang membentuk lapisan kulit yang keras. Beberapa kasus dermatitis kontak juga bisa menimbulkan infeksi sekunder yang ditandai dengan gejala-gejala yang dirasakan terasa bertambah parah. Yang kedua, keluar nanah dari kulit atau sering disebut dengan istilah eksim basah. Yang ketiga, rasa nyeri bertambah parah. Selanjutnya, badan terasa tidak enak dan akan menyebabkan demam yang apabila terjadi secara berkelanjutan. Mungkin sekian persentase pada pertemuan ke-6 kali ini atas partisipasi dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga.